pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar Pagi, semuanya? Baik. Ini sambil menunggu temannya yang lain. Pagi, Udah Pak. pada sarapan belum, Nak? Sudah, Pak. Belum. Oh, ada yang belum sarapan. Aku belum. Oke, sembari menunggu temannya yang lain dan jamnya sudah menunjukkan pukul 10. Mungkin bisa kita mulai saja. Ada yang mau memimpin doa? Ada yang mau memimpin doa enggak? Mungkin Nak Florentina mau memimpin? Nak Florentina Kezia? Boleh deh, Pak. Ya, oke. Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, mari kita berdoa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus, amin. Saat pagi ya Tuhan, di pagi hari ini kita ingin memulai belajar. Semoga dalam menjalani pelajaran ini, kita bisa menjalankan pelajaran dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang sangat bagus ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami salah kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra. Baik, terima kasih Nak Fiantina. Hari ini Bapak men-share ulangan penilaian harian yang kelima. Sudah ada yang mengerjakan? Saya. Oke, bagus. Saya, Pak. Oke, baik. Saya Pak. Udah, Pak. Dan untuk yang praktek kemarin masih ada yang terkendala, misalnya nggak ada match chef-nya atau bagaimana? Tidak Pak. Tidak, Pak. Ada sedikit bingung yang Mungkin ini Bapak review kembali untuk praktek yang kemarin. Oke. Bapak share screen ya. Ya Pak. Ini kemarin kan ada yang terkendala, baik tidak ada merge chef-nya. Di sini Bapak contohkan kembali. Di sini kalau kita merge chef atau kita bermain dengan chef-nya, kita pakai rectangle. Nah, kemarin kan kita mau membuat puzzle-nya. Nah, di sini. Nah, kemarin mungkin ada yang bingung cara memotongnya, ada yang masih bingung? Tidak Pak. Kalau gabunginnya pakai tools apa anak-anak kira-kira? Marge Shape-nya yang? Union. Oke, baik, benar yang union. Kalau union dia nanti seperti ini. Dia bergabung. Kita unduh kembali. Kalau untuk memotong pakai tool apa anak-anak kira-kira? Untuk membuat lengkungan, potongan lengkungannya di shape rectangle-nya. Subtract. Subtract. Oke, kita coba subtract-nya ya.
Kita coba subtract-nya sebentar. Cara subtract-nya kita klik subtract yang pertama terlebih dahulu, lalu step yang kedua, kemudian kita merge save, subtract. Ternyata bukan. Oh sorry, ada kesalahan. Save pertama, save kedua. Save pertama, kedua. Nah, oh berarti kalau subtract dia berarti yang save rectangle terlebih dahulu. Kemudian kalau untuk menggabungkan gambar image ke save-nya memakai tool apa Nana? Intersect. Intersect. Oke. Kita insert terlebih dahulu gambarnya. Nah, tapi sebelum intersect, cara agar save rectangle-nya bisa berada di atas gambar, gimana caranya kira-kira Nana? Ada yang tahu? Bring forward off. Bring forward. Bring forward, pakai tools menu apa Nana? Merge shapes. Bring forward-nya bisa dari, oh ini, bring to front, bukan bring to forward ya Nana. Oke, selanjutnya untuk menggabungkannya, berarti tadi intersect ya. Berarti caranya pertama apa Nana? Ada yang tahu? Blok walaupun cuma 1 hari. Nah, pertama kita klik gambarnya terlebih dahulu, gambar ekosistemnya. Sembari menekan tombol apa Nana? Shift. Oke, tekan tombol shift, benar. Kemudian Shift CTRL. kita pada merge save, kita klik intersect. Dia akan bergabung gambarnya. Lalu kira-kira masih ada yang kesulitan untuk merge save dan sebagainya? Yang lain masih ada yang mau bertanya. Kemarin banyak sekali yang terkendala merge save-nya. Kalau untuk merge save-nya yang tidak ada, itu cukup diinsertkan gambar saja, cukup. Pak Andreas. Ya nak, silakan kalau mau bertanya. Saya kendalanya itu buat itu. Yang membuat yang Kendalanya di bagian ini Pak. Buat menimpa gambarnya itu Pak, puzzle-nya. Oh, yang menggabungkan gambar ini Bu, apa? Iya, jadi dari kemarin jadinya lewat bawah bukan lewat atas. Oh, ya. Oh, menggabungkannya ini lewat bawah juga bisa, tapi secara umumnya sih lewat atas. Nah, kali kita mungkin ulangi lagi cara menggabungkannya. Kita klik gambarnya terlebih dahulu, baru kembali menekan tombol shift, kita klik objek save-nya, kemudian pada merge save itu kita formatnya yang ini. Baru intersect, dia itu bergabung. Ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, kalau tidak ada, Bapak mau bertanya lagi. Cara untuk membuat gambarnya jadi miring 45 derajat memakai tool apa, Nana? Mungkin Nak Ola? Ada yang tahu? Agar gambarnya ini miring? shape effect nggak itu?
Ada yang tahu? Nak Rera, 5B. Menggunakan 3D rotation. Oke, benar, Nak. Kita menggunakan 3D rotation. Ada format, efek, 3D rotation. Nah, kita pakai perspective. Atau pakai paralel. Oh, pakai paralel ternyata anak-anak. Nah, lalu biar gambarnya lebih berisi, biar tidak terlihat tipis, untuk mempertebalnya pakai tools apa, anak-anak? Ada yang tahu? Bevel. Oke, benar, bevel. Kita memakai bevel. Bevelnya, ini macam-macam bevelnya. Ada yang round, relax. Kalau kemarin anak-anak praktiknya pakai yang mana? Slant. Oke. Ini sekilas Bapak menjelaskan yang praktek kemarin. Jika mungkin ada masih pertanyaan atau terkendala Microsoft PowerPoint-nya tidak bisa digunakan, bisa menggunakan alternatifnya memakai Google Slide. Itu bisa dibuka di internet. Kalau anak-anak internetnya terhubung dengan internet, bisa dibuka. Bisa ditulis dengan Google Slide. Ini bisa dipakai Google Slide. Baik. Bapak perlihatkan kembali ya. Bapak share screen. Ini bisa dilihat. Ini adalah Google Slide. Bisa diakses dari Google Slide. Nah, ini di Google-nya bisa dicari pakai Google Slide. Kita masuk ke Google Slide. Kita klik yang kosong. Nah, ini bisa kita tambahkan, sisipkan gambar. Di sini ada tool-nya. Kita upload dari komputer. Ini untuk menambahkan gambarnya. Bisa kita letakkan. Yang bagian ini bisa kita hapus dengan cara mengklik. Mengklik save yang adanya, kita hapus saja ini. Kemudian di sini kita bisa menambahkan teks. Nah, teksnya ini kita bisa tambahkan dari kotak teks ini. Misal di sini untuk judulnya kemarin itu ekosistem. Ini fontnya bisa kita perbesar. Kita perbesarnya di sini. Atau kita bisa memakai save juga bisa dimasukkan dari sini. Ini kalau ininya bahasa Indonesianya bentuk karena ini Google Slide-nya bahasa Indonesia. Kita bisa memasukkan save. Kita ada save rectangle. Ini contohnya. Dan kita bisa tambahkan teks. Ekosistem. Lalu kita bisa memberi warna teksnya. Kita bisa memakai warna. Warnanya. Warnanya bisa kita ganti-ganti. Fontnya juga bisa kita perbesar. Dan bentuk save-nya juga bisa kita ganti warnanya. Pakai tool yang ini, warna isi. Ini untuk alternatif jika aplikasi Microsoft PowerPoint anak-anak tidak
mungkin ada terkendala, tidak bisa disimpan. Ini background-nya bisa kita ganti. Ini kita bisa perkecil. Bapak contohkan seperti ini. Lalu untuk mengganti latar belakangnya juga bisa. Latar belakang kita bisa ganti. Bisa ganti warnanya atau pilih gambar juga bisa. Misal warna hijau. Ya jadi otomatis berwarna hijau. Atau untuk upload gambar, kalau mau diganti gambar. Nah, mungkin ada yang ditanyakan untuk tugas yang kemarin? Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Nak Noel Amanda, ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya, di sini akan Bapak share screen. Share screen lagi materi untuk PAS. Nah, materi untuk PAS-nya itu yang pertama kita Microsoft Publisher, itu pengertian publisher. Lalu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint itu ada pengertian, nama fungsi tools, langkah-langkah praktik yang telah dipelajari. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang aplikasi dan mungkin tentang PAS? Tidak, Pak. Oke. Nah, sekarang Bapak tanya, masih ada yang belum mengumpulkan tugas-tugas yang bulan lalu? Mungkin yang dari praktek 1, 2, 3? Saya sudah semua, Pak. Oke, Saya sudah semua, Pak. Saya sudah semua, Pak. Kalau masih belum, masih Bapak beri waktu, beri kesempatan, atau mungkin bingung menguploadnya bisa diupload, bisa kirim ke WA Bapak juga boleh. Ini untuk materi PAS-nya, ada yang mau ditanyakan kembali untuk komputer? Atau materi PAS-nya, mungkin ada yang bingung atau gimana? Ini benar nggak ada yang tanya? Mungkin Maria Gabriela? Oh, layarnya gelap semua ya, wajahnya nggak pada kelihatan. Gung Data? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, mungkin komputer Bapak akhiri. Mungkin selanjutnya kita mungkin akan bergabung dengan Suster Anet membahas tentang agama. Anak-anak jangan live terlibat dahulu. Ini Bapak tanya terakhir kali, ada yang masih bertanya tentang komputer? Atau kendala yang dihadapi untuk kerjaan tugas komputer? Halo, anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Oke. Pak. Tidak. Baik. Tidak, Pak. Berarti Tidak, Pak. komputer cukup Tidak, untuk Pak. hari ini ya, anak-anak. Kita Pak. selanjutnya sama Suster Anet. Oke. Oke, Pak. Pak, selamat siang. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Jangan live dulu ya, anak-anak. Kita Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat siang. Jangan live dulu ya, Terima kasih, anak-anak. Pak. Masih ada Ya, Pak. agama Ya, Pak. sama Ya, Suster Pak. Anet sebentar. Oke. Oke.
Halo. 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 Oh. Selamat pagi, Suster. Halo. Pada di-mute semuanya. Pagi. Udah di. Halo? Halo, Suster. Selamat pagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Suster. Apa kabar? Suster. Baik. Suster. Masih semangat belajar ya? Masih. Walaupun kita tidak pernah berjumpa, tetap sehat dan tetap anak Tuhan, ya kan? Ya, Suster. Ya. Suster. Hari ini sudah siap PH keempat ya? Ya. Suster. Jam berapa? Sama Bu Ari diubah jamnya kan? Karena kita Zoom. Jam berapa anak-anak? Jam 11:10, Suster. Oh, 11:10. Sudah siap ya? Nah, baik. Aduh, Suster lupa membawa ini. Anak-anak, hari Senin kan kita sudah PH ya? PAS. Ya. Ya, dan jadwal pertama, hari pertama itu agama dan PPKN. Jam pertama itu agama. Nah, Suster berharap tadi malam Suster sudah melihat tugas, kemudian PH, tugas mulainya tanggal 15 Oktober, 23 Oktober, 12 November itu harus semua mengumpulkan. Ya. Ada beberapa yang belum mengumpulkan. Sebenarnya Suster sudah tadi malam sudah ini melihat siapa saja yang belum, tetapi tidak terbawa ini Suster di aula sekolah ini. Nah, yang merasa belum mengumpulkan atau mengirimkan tugas itu harus segera membuat dan mengirimkan ya. Halo? Baik, Suster. Baik, Suster. Masih ingat nggak? Coba nanti dicek. Mulai tugasnya itu mulai tanggal 15 Oktober, 23 Oktober, dan tanggal 12 November. Yang terakhir tugas 12 November, Suster mengirimkan tugas. Nah, itu nanti kalau tidak mengumpulkan ya kosong nilainya di rapot. Padahal rapotnya rapot PAS untuk mengakhiri semester ganjil. Ya. Dan itu nanti pengaruh untuk ujian, untuk kelas 6 ya. Kalian sudah kelas 5 kan? Benar, Suster sebenarnya sudah mengumpulkan siap saja yang belum, tapi kok tertinggal karena cepat-cepat Pak Andras panggil. Terus untuk bahan PAS sudah tahu ya, Bu Aris sudah buat jadwal kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Suster. Sudah, Bu. Ibu lagi sudah lupa dengan Suster. Pelajaran berapa saja, Nak? 8, 9. 8 sampai 10. Iya, 8, 9, 10 atau 8 sampai 10. Belajarlah dari latihan-latihan soal kemarin atau nanti waktu PH yang keempat ini ya. Nah, Suster belum menjelaskan tentang pelajaran 10. Yaitu tentang apa pelajaran 10? Ayo, udah belajar belum? Mengampuni. Tentang apa? Mengampuni. Masa judulnya cuma mengampuni aja? Yesus mengampuni. Yesus mengajarkan pengampunan. Ya. Apa arti mengampuni? Ayo, siapa yang sudah belajar? Arti mengampuni apa? Maafkan orang lain. Memaafkan orang lain yang bagaimana? Yang diampuni itu yang bagaimana? Teman kita yang bagaimana?
Bersalah. Yang bersalah. Ya, jadi mengampuni itu sebuah tindakan memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Ya, bahkan di dalam Alkitab juga diajarkan ya. Arti mengampuni 70 kali 70 kali 7. Ya kan? Artinya apa itu? Artinya adalah kita semua. Ayo, mengampuni berapa kali? 70 kali 70 kali 7. 70 kali 7. Ayo, siapa yang tahu artinya apa? Maksudnya apa Tuhan Yesus bilang begitu? Selalu mengampuni. Sampai kapan? Sampai Kita harus selalu mengampuni. umur hidup. Iya, sampai seumur hidup. Tidak hanya saat bersalah saja, tetapi harus mengampuni dengan hati yang benar-benar ikhlas, tidak menyimpan rasa dendam lagi atau rasa sakit hati, dan mengampuni seumur hidup, ya. Tanpa harus mengingat-ingat kembali kesalahan teman atau orang yang bersalah di dalam hidup kita. Meskipun kita waktu itu sakit banget hatinya, ya kan? Ada lagunya sakit hati itu, bisa nyanyi nggak? Ayo, siapa yang bisa nyanyi lagu sakit hati? Kora bisa nyanyi nggak, Kor? Nanti cari di ini ya, di Google. Jadi kita harus membebaskan orang yang bersalah kepada kita semasa umur hidup kita dengan hati yang tulus, ya. Jadi ini adalah sebuah pertobatan yang sempurna sebagai anak pengikut siapa? Yesus. Pengikut Yesus atau pengikut Tuhan Yesus, ya. Jadi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, ya, dengan perbuatan baik. Nah, mengapa kita sebagai anak Tuhan harus mengampuni? Agar nanti di surga diampunin. Agar nanti di surga diampuni. Terima kasih. Apa lagi? Apa? Ayo, mengapa kita harus mengampuni dengan iman yang mengajari kita untuk saling mengasihi. Satu-satu. Jawab dulu. Siapa tadi tuh? Nikolaus, Kevin? Mengapa kita harus mengampuni? Ayo, suster. Tar dulu. Ayo, Kevin. Supaya kita diampuni. Supaya kita diampuni. Si Teresia. Ya, kamu Silky ya itu ya. Ayo. Mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan Suster. mengampuni dosa kita. Ya, karena Tuhan Yesus juga mengampuni dosa kita. Siapa itu tadi ya? Jonathan ya? Siapa mau jawab lagi? Nathan? Ya, silakan. Karena Yesus mengajari kita untuk saling mengampuni. Ya, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni. Ada kan lagunya? Bisa nggak lagu saling mengampuni? Nggak tahu. Mengampuni lebih dulu. Masa nggak bisa? Mengampuni lebih sungguh. Bisa nggak? Tuhan, nanti belajar ya dengan mama papa. Kita harus mengampuni karena sebagai bukti bahwa kita ini juga sudah menerima pengampunan terlebih dahulu dari Allah,
ya dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus wafat di salib itu untuk menebus dosa-dosa manusia termasuk kita yang masih anak-anak ini ya. Kemudian kalau kita mengampuni itu juga sebuah wujud sebagai tindakan kasih kita kepada sesama kita yang bersalah ya. Kan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup saling mencintai ya. Kemudian mengampuni orang lain juga agar doa kita itu didengar oleh siapa itu teriak itu? Didengar oleh Allah ya. Didengar oleh Allah. Juga agar tidak ada perasaan pahit atau sakit hati di dalam hati kita dengan orang lain. Itu namanya masih dendam kalau masih menyimpan sakit hati. Itu ya enggak? Pernah enggak merasa sakit hati? Nah, Sering. sering banget. Langsung tuh nggak pernah. Kalau dengan mama papa pernah enggak sakit hati? Nah, sering. Aku Sering. Sama PJJ ini ya? Kadang-kadang kayaknya. Jonas, pernah enggak sakit hati dengan mama papa? Pernah. Pernah ya. Terus mengampuni enggak? Kadang sih iya, tapi kadang-kadang enggak gitu. Nah, itu harus mengampuni. Ya ampun. Siapapun orang tua itu misalnya sudah marah, sering benci dengan kita sebagai anaknya, itu juga tetap orang tua kita ya. Maka kita harus memberi pengampunan terhadap mereka. Terkadang kita yang bersalah tapi kita tidak mau disalahkan. Ya, maunya yang benar terus. Iya enggak? Iya. Ya. Kemudian kita harus mengampuni karena juga itu adalah perintah dari Tuhan sendiri, ya. Dalam kitab suci, ada kan dalam Injil Matius. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, entah kesalahannya hanya kecil, Tuhan Yesus tidak mau mengampuni kalau kita tidak mau mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Maka kita harus punya hati yang ikhlas untuk mengampuni. Ya. Nah, seringkali kita sulit mengampuni terhadap sesama atau bahkan tadi orang tua, ya, sulit mengampuni. Mengapa itu? Kira-kira karena apa kalau kita sulit mengampuni itu? Kesalahan yang dilakukan orang itu terlalu besar atau? Karena kesalahan orang itu terlalu berat, terlalu besar. Terus apa lagi? Disimpan. Ya, karena kesalahan temanku itu masih saya simpan, suster. Jadi saya sulit sekali untuk mengampuni, ya kan? Masih dongkol hatinya. Tahu nggak dongkol? Ada batunya, hatinya ada batu yang besar sekali. Jadi batunya menutupi hati kita sehingga kita sulit untuk mengampuni. Masih sangat keras hati kita, ya. Batu yang di pinggir-pinggir jalan itu. Kemudian mungkin juga kita sudah mengalami luka batin. Jadi terluka batin hati kita itu ya. Di sudut hati kita yang terkecil itu terluka kecil tetapi itu sangat membekas. Jadi sulit mengampuni. Misalnya Bianca punya salah dengan Jonas. Wah, sulit sekali mengampuni. Terus gambarnya disembunyikan si Bianca. Malu dia. Dan sebaliknya ya, maka kita harus punya hati yang ikhlas ya. Atau mungkin karena juga takut kejadian hal yang sama ya. Hal yang sama takut terjadi lagi, maka saya tidak akan mengampuni atau sulit mengampuni. Atau juga mungkin saya malu dipandang ya, dipandang sebagai citra diri yang lemah. Masa kamu
kayak gitu sudah sakit hati, terus sudah itu kita nggak mau mengampuni. Nah, itu tidak benar ya. Itu bukan anak Tuhan. Atau mungkin juga sudah kebiasaan dalam keluarga kita. Ya, dalam keluarga kita itu sulit mengampuni, ya. Mungkin juga itu terjadi ya. Karena waktu itu mungkin orang tua kita juga pernah mempunyai salah kepada sesama di masyarakat atau dalam hidup bertetangga. Kemudian kita melihat mama papa kok sulit ya untuk berdamai, lalu kita jadi ikutan ya. Nah, ini yang parah, masih menyimpan amarah terhadap kesalahan orang lain. Siapa yang pernah menyimpan amarah? Nah, Bianca ya. Rasanya gimana kalau menyimpan amarah terus ketemu orangnya tiba-tiba? Kesel ya, panas gitu ya. Pingin sekali untuk membalas. Tapi tidak boleh. Ya, kita tadi harus membalas dengan apa, Nana? Kebaikan. Iya, kebaikan. Kita usahakan walaupun itu sangat-sangat sulit dan berat ya. Nah, apa yang kita peroleh dengan mengampuni? Kita akan mendapat apa? Kita akan diampuni oleh Tuhan. Diampuni oleh Tuhan. Terus apa yang kita dapatkan setelah kita mengampuni, kita mendapatkan apa? Rasa beban yang udah keluar. Iya, rasanya gimana rasanya? Enggak. Rasa hati kita? Ringan. Ya. Tenang. Ya, kita tidak ada rasa dendam lagi. Ya kan? Kita juga mudah sekali menjalin relasi kembali atau hubungan kita dengan teman yang bersalah tadi. Ya, jadi kita sudah bebas, damai, aman, jalan ke sana, ketemu teman, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, semua teman. Ya kan? Tidak ada lagi skat karena perasaan kita yang belum damai tadi. Ya, jadi kita harus. Makanya kita harus punya hati yang luar biasa. Hati seperti hatinya Yesus, terbuka untuk semua. Ya. Nah, tadi suster meminta untuk apa? Maksudnya Tuhan Yesus itu mengampuni 70 kali 7 kali. Ya. Jadi, kita mau tidak mau harus mengampuni orang lain. Ya, tidak ada alasan atau sebab apapun yang boleh diterima untuk tidak mengampuni. Kita harus tetap mengampuni. Nanti kalau kita sudah belajar tatap muka, nah di situ suster atau guru lain sering melihat anak-anak itu entah berantem, saling mengejek, ya kan? Nggak di kelas, nggak di halaman, di luar kelas itu. Terus nanti lama-lama menjadi bermusuhan. Nah, itu nggak boleh. Kita udah belajar dari Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang dibuat oleh Yesus, cara Yesus mengampuni itu, ya. Ini memang bukan hal yang mudah, tetapi kita berusaha, ya. Teladan Yesus dalam hal mengampuni itu memberi teladan supaya kita tidak mengadili orang yang bersalah atau orang yang berdosa, ya. Nah, ini terdapat di dalam Injil Yohanes, yaitu Yesus mengampuni perempuan yang berzina, ya kan? Jadi pada waktu itu sikap Yesus mengampuni, justru mengampuni, tidak menghukum perempuan yang berbuat zina, tapi dia punya hati yang terbuka untuk memberi pengampunan. Nah, itu contoh yang sangat bagus yang diberikan kepada kita dari Tuhan Yesus yang ada di dalam kitab suci. Nanti dibaca ya dalam buku pelajaran atau dalam kitab suci. Jadi ketika orang disakiti orang lain, itu kan biasanya ingin ganti menyakiti. Kalau tidak bisa membalasnya, maka dia akan menyimpan di dalam hatinya tadi. Ya. Maka akan menyimpan pokoknya perbuatan apapun yang pernah dilakukan kepada orang itu atau kita, itu akan disimpan sampai
nggak tahu kapan, ya. Itulah yang namanya dendam. Dendam kesumat. Jadi nanti sampai kita mati pun masih dibawa. Nah, kira-kira masuk surga nggak itu? Enggak. Jadi kita kemana? Tidak. Jadi kita kemana? Neraka. Ke neraka ya? Waduh. Mau nggak ke neraka? Enggak. Tidak. Tidak. Mulai sekarang kita harus belajar pelan-pelan ya. Yang sudah diberikan contoh Tuhan Yesus kepada kita, maka kita harus sering berdoa. Lalu yang punya kitab suci membaca kitab suci, ya, atau juga belajar dari orang tua kita yang juga sudah seringkali memaafkan kita sebagai anaknya yang seringkali berani atau melawan, ya kan? Sebenarnya kalau anak melawan orang tua itu situasi hati orang tua bagaimana? Sedih. Tidak hanya sedih. Apa ayo? Kecewa. Frans. Marah. Apa? Marah ya. Sakit hati. Masa sudah dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan, setiap hari makan nasi berapa piring setiap hari coba? Ih, masih melawan orang tua. Sangat sakit hati orang tua itu. Ya kan? Dan mereka tidak pernah memperhitungkan. Nanti kalau kamu Fran sudah besar, tolong ganti semua ya. Nasi yang pernah Fran makan untuk orang tua kan nggak pernah kan? Mereka ikhlas memberi ya, dan juga mengampuni anak-anaknya yang seringkali melawan atau bahkan memusuhi. Ya. Nah itu tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Ada yang bertanya soal tema ini? Tidak, Suster. Tidak. Kalau dalam gereja Katolik, kalau sudah komuni pertama, untuk membebaskan orang-orang yang berdosa atau menyelamatkan atau paling tidak meringankan dosa-dosa yang pernah diperbuat, itu setiap bulan sekali atau setahun 2 kali menjelang Paskah Natal itu menerima sakramen apa coba? Tobat. Sakramen tobat. Atau disebut juga sakramen Pengakuan dosa. Pengampunan dosa. Nah, untung gereja itu punya sarana ya. Jadi nanti kalau kalian yang Katolik sudah komuni pertama, itu pasti menjelang Natal Paskah ada namanya sakramen pengakuan dosa. Ya, supaya kita ketika merayakan hari raya Natal atau Paskah itu kita merayakan dengan hati yang bersih. Ya. Yesus hadir dalam hati kita. Bentar lagi Natal kan? Ya. Iya dulu. Iya. Kita masih pandemi ya Natal ya. Jadi kita Natalan di rumah masing-masing. Nah, minggu yang lalu kan kita latihan soal ya. Ada yang susah menjawab? Tidak, Suster. Tidak. Suster kan sudah lihat nilainya ya. Hampir rata-rata itu mendapat 190, 85, tapi ada juga yang masih dapat di bawah KKM, beberapa saja. Itu nanti masuk di rapot loh. Nanti Suster tulis di Google Classroom siapa yang harus remedi ya, supaya nilainya tidak merah di rapor. Ya. Jadi Suster berharap nanti anak-anak kelas 5 nilai di rapor PAS ini semuanya di atas KKM. Selesai tugas Suster. Oh ya, nanti sekarang yang belum selesai tugasnya Suster nulis di Google Classroom. Ya. Nanti iya, Suster. Pokoknya tugasnya mulai tanggal 15 Oktober, 23 Oktober, dan 12 November terakhir. Nanti Suster tulis. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Ayo, siapa mau bertanya sebelum kita tutup?
Tidak, suster. Sekarang suster yang bertanya ya. Siapa yang bisa menjawab? Kapan kita atau gereja merayakan Maria mengunjungi Elizabeth? Ayo, itu pelajaran berapa itu? 8 ya. 31 Mei. 31 Mei, benar. Terima kasih. Siapa tadi yang jawab itu? Frans ya? Iya, Frans, betul. 31 Mei. Pada tanggal 8 Desember, gereja merayakan hari raya apa? Bunda Maria dikandung tanpa dosa. Ya, Bunda Maria dikandung tanpa noda. Pintar semua. Yang diprioritaskan atau diutamakan oleh dalam hidup Yesus itu apa? Allah. Yang diprioritaskan dalam hidup Yesus. Apakah jalan-jalan keluar kota, masuk desa, dan sebagainya, atau yang lain? Maria Bunda Yesus. Apa? Taat kepada siapa? Tuhan. Yesus taat kepada siapa? Allah Bapa. Iya, taat kepada kehendak Bapaknya. Makanya pada waktu dia dicobai oleh iblis, berapa kali dicobai anak-anak? 3. 3 kali. 3. Pencobaan yang pertama apa? Roti. Ubah batu menjadi Roti. Batu menjadi roti. Bukan roti menjadi batu. Mengubah batu menjadi roti. Iya, mau mengubah batu menjadi roti. Mau nggak Tuhan Yesus? Enggak. Kenapa tidak mau? Karena Tuhan Yesus percaya kepada Allahnya. Tuhan Hidup saja. Karena tidak hidup dari roti saja. iya, itu jawabannya ya. Jawabannya itu. Karena manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan ya. Maka di situ bisa kita simpulkan karena Yesus itu sangat percaya kepada Bapaknya. Percobaan yang kedua. Yesus disuruh terjun dari hubungan, disuruh menyembah iblis. Suruh menyembah iblis atau hubungan bait Allah? Belum pernah kasih. Yesus mau nggak? Taat nggak sama iblis? Tidak. Tetap dia tidak taat, padahal iblisnya itu sangat ini loh, merayunya itu sangat apa ya, indah, tetapi Yesus tetap tidak mau. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga menyembah setan. Menyembah setan. Mau nggak Tuhan Yesus? Tidak. Siapa sih yang disembah? Tidak. Tuhan Allahmu. Harusnya yang disembah Tuhan. Iya, yang disembah itu kan hanya Tuhan, bukan setan, masa disembah ya. Ya, jadi Yesus mengalami 3 godaan di mana? Padang gurun. Pada saat Yesus ngapain itu? Padang gurun. Sedang berpuasa. Puasanya berapa hari? 40 hari. 10 hari. 40 hari, 40 malam. Ya kan? Kalau cara berpuasa orang Katolik itu 40 hari juga, tetapi boleh makan, ya kan? Hanya kenyang sehari sekali. Beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sama sekali tidak makan, tidak minum. Di padang gurun tidak ada air, tidak ada makanan. Jauh dari tempat makan dan minum. Ya. Karena pada waktu itu juga Yesus sangat kuat berdoa ya. Nah, itu yang perlu kita contoh ya. Tuhan Yesus sangat kuat berdoa. Maka saat ini kita juga harus kuat berdoa. Supaya apa? Virus COVID-19 hilang. Virus 19 cepat hilang ya. Berakhir sehingga kita bisa belajar bertatap muka. Sudah kangen belum dengan sekolah kita?
Sudah. Pasti nanti kalian datang itu sudah berubah semua ya. Sudah banyak perubahan. Ada beberapa yang datang ya. Oke. Apakah kalian pernah mengalami godaan dalam hidup? Pernah. Contohnya, ayo. Main Contoh. gadget, Bermain game. Apa contohnya? Bermain main belajar. gadget. Yang kuat dong. Saat sedang Contohnya apa? waktunya pengen belajar Main tapi gadget, suster. nonton TV. Oh, waktunya belajar tapi tergoda menonton TV. Apalagi, Franz? Udah main Waktu gadget. belajar Oh, tapi main gadget. Yanka? pengen ke sekolah tergoda main warnet. Wah, pengen sekolah tergoda main warnet. Kamen Rider X. Pengen mengerjakan tugas tapi malah main game di HP-nya itu, ya kan? Iya. Ligan. Apa contohnya Ligan? Godaanmu? Ayo, mana Ligan? Malah di unmute. Mana Ligan? Avelin. Contohnya apa godaanmu yang pernah dialami? Tertidur Apa? berdoa. Apa? Tertidur saat sedang berdoa. Oh, tertidur saat berdoa. Nah, itu tadi kan godaan kita. Siapa yang pernah menggoda? Ayo, pernah menggoda. Saya. Nah, menggoda siapa? Goda Teman. adik coklat gitu. Selama PJJ pasti yang digoda itu adik, Adik. ya kan? Atau kakak, yang punya kakak. Atau mama papa juga digoda pada waktu masa atau mau tidur. Saya digoda itu nonton TikTok terus. Nah, tuh kan. Nggak boleh ya. Senang menggoda atau digoda? Digoda. Digoda. Dua-duanya. Dua-duanya. Enak digoda atau menggoda? Sekarang enak digoda atau menggoda? Menggoda. Kalau Enggak dua-duanya. oh, enggak dua-duanya ya Nel ya. Jadi kita ini tidak boleh menggoda. Nanti kalau suster lihat kalian di sekolah menggoda gurunya gimana itu? Berani nggak menggoda gurunya? Enggak. Nggak berani? Tidak. Coba besok kalau ketemu suster Amanda digoda, berani nggak? Paling berani menggoda suster Anet. Enggak. Takut dikurangi nilainya ya? Sama dikeluarin. Ya takut Oh, iya, takut keluarin dari kelas. Oh, takut dikeluarin dari kelas ya? Enggak, suster nggak mau ngeluarin, baik suster Lebih itu. menakutinnya itu sekolah. Hah? Apa? Fran? Gung Data? Takut nggak dikeluarin dari kelas? Takut. Takut ya, makanya tidak boleh menggoda ya. Kita harus saling berbuat baik satu dengan yang lain ya. Nah, ada pertanyaan tidak? Tidak. Sebelum suster tutup, nanti suster nulis siapa saja yang belum membuat tugas di Google Classroom ya. Ya susah. Anak-anak harus membuka ya. Ya Saya susah. tahu siapa, apakah saya termasuk di situ. Nanti langsung suster tulis namanya. Kalau nggak ada berarti semua sudah beres, sudah membuat ya. Suster, Ya susah. Ya, boleh tanya siapa? Fran. Franz. Yang kemarin yang cawan itu apa, suster? Oh, itu cawan itu artinya yang D. Apa? D itu yang menderita wafat dan Oh, iya. Arti cawan. arti cawan itu ya. Apa itu yang D itu lengkapnya itu? Suster kok lupa yang membuat soal. Sengsara dan wafat Yesus. Artinya sengsara dan wafat Yesus ya. Masih ada lagi? Tentang soal latihan? Kalau ketika Yesus berpuasa, setan menyuruhnya untuk menyembah setan. Namun Yesus menolaknya. Godaan ini berhubungan dengan apa?
digoda oleh Kekayaan dunia. Ayo, berhubungan dengan apa? Kesetiaan, kemewahan, perut atau jasmani, Kesetiaan. kekuasaan duniawi. Apa? Duniawi. Kekuasaan duniawi. Jawabannya kalau yang jawab itu betul ya. Mungkin hari ini keluar mungkin. Terbocorin deh. Mana lagi yang belum tahu? Nanti daripada PAS bingung, ayo. Yang mana? Tujuan Yesus berpuasa apa, Nana? Suster, kalau Ya. PAS itu yang masih lama kan kayak belajarnya yang lama, Apa? yang tugas-tugas yang kayak tugas-tugas itu. Mm-mm. Dari tugas-tugas kan PAS-nya? Nanti pas untuk PAS, suster kasih kisi-kisi nggak? Sudah tak kirim ke wali kelas masing-masing. Nanti suster share aja di Google ya. ya suster. Suster udah ngirim ke wali kelas, sudah minggu lalu kayaknya. Belum dikirim ya? Suster sudah ngirim di ini juga, di Google Classroom kelas 5. Nanti dibuka ya. Ya suster. Baik, suster. Sudah kirim seminggu yang lalu. Kalian sih nggak buka. Ayo, tujuan Yesus berpuasa tadi apa? Untuk menyembah Allah. Untuk menyembah Allah. Ayo, untuk apa? Supaya Yesus kurus. Ayo, supaya apa? Tujuannya apa? Yesus hendak merenungkan dan menegaskan prinsip atau pegangan hidup yang harus dipilih, ya kan? Maka Yesus berpuasa, mau memilih yang mana, mau ikut setan atau mengikut kehendak Bapaknya. Ternyata dia milih ikut kehendak Bapaknya, ya, supaya tetap selamat. Ada lagi? Ayo, sebelum suster tutup. Nyanyian pujian Maria namanya apa? Magnificat. Magnificat. Terus selain Magnificat apa itu nama lainnya? Kidung Maria. Kidung Maria ya. Kidung Maria atau Magnificat. Masih ada yang ditanyakan? Tidak. Iya, suster. Elizabeth itu istrinya siapa? Atau suami Elizabeth itu siapa namanya? Zakaria. Zakaria. Ya. Kalau tidak ada, kita suster akan menulis tugas-tugas siapa saja yang belum mengirim atau siapa yang belum ikut PH ketiga. Sepertinya Bria itu belum loh. Atau siapa, ada beberapa yang belum. Atau siapa yang harus remedi. Ya. Nah, selamat belajar untuk menyiapkan PAS, juga PH hari ini yang dilakukan nanti jam 11 lebih 10 ya. Mudah-mudahan nilainya yang keempat ini semua bagus, tidak ada yang remedi. Amin. Amin ya. Oke, tidak ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak, anak-anak sekali lagi terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini. Selamat belajar. Kita akhiri dengan doa penutup. Kevin yang menutup. Suster, maaf suster, sebelum ditutup. Halo anak-anak, untuk tadi suster menginformasikan tentang kisi-kisi. Kisi-kisi agama itu sudah di-share oleh suster pada tanggal 2 Bu Ari cek, Bu Ari share ya. Bu? Dicek Bu, tolong. Bentar, Bu Ari coba share screen ya. Apa 3-4 hari lalu. Jadi sudah ada pada
tanggal kemarin sih Bu Ari edit itu, Suster mengirimnya di bagian atas. Bu Ari masukkan untuk yang kelas 5B itu di tanggal 24 November. 24 November ya. Nanti Ya, dilihat ya yang Nak kelas ya. 5B di 4 November 24 November. Lalu Iya, di Bu, kelas sudah ada. 5 Iya, sudah ada judulnya. Nanti mungkin judulnya Bu Ari ganti aja deh biar lebih jelas. Nanti untuk kelas 5 ABC, nanti judulnya Bu Ari akan tambahi kisi-kisi seperti itu ya sayang ya. Supaya lebih jelas. Oke? Bu Ari. Ya, ada yang mau tanya lagi enggak? Makasih, Bu. Oke. Jangan tanya Kemudian, jawabannya Terima ya. kasih. berapa, Bu? Jadi, ada yang mau tanya lagi enggak? Mumpung Suster ada nih. Tanggal berapa, Bu, kisi-kisinya tadi? 24. Tanggal 24 November. Nanti Bu Ari akan tuliskan di judulnya gitu, kisi-kisi PAS agama. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Silahkan istirahat dulu. Yang belum makan, makan. Jangan lupa minum yang banyak. Jaga kesehatan. 11:10 kita akan mulai ya, Suster ya. Iya. Ulangan agama. Kalau bisa hari ini semua ya Nak ya. Ya. Suster. Supaya tidak numpuk dengan tugas yang lain. Kita akhiri dengan doa. Tadi Kevin memimpin doa. Mana Kevin tadi? Nicholas Kevin atau Kevin Jonathan? Kevin. Ayo, mana Kevin? Kevin yang mana, Suster? Ada 2 Kevin di sini. Kevin Jonathan. Mana Kevin Jonathan ada nggak? Ada tadi kayaknya. Kevin Jonathan itu tutup kamera. Yang udah siap Nikolaus Kevin, nggak tahu kelas berapa. Oh ya. Yuk Kevin, Nikolaus Kevin. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu sepanjang Zoom ini dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti PH. Semoga mendapatkan nilai yang bagus dan memuliakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Ya, Bu Ari dan anak-anak semuanya. Semuanya dadah. Salam sehat ya, tetap semangat. Semangat, sehat-sehat semuanya. Ya. Boleh Lip menyiapkan PH ya. Dadah, Suster. Dadah. Dadah. Sarangnya yuk. Terima kasih Bu Guru.